Selanjutnya kami mohon kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Bisa kita tampilkan? Nomor urut 2, mohon maaf kami ralat. Bisa kita tampilkan nomor untuk urut memilih? 2 untuk bisa memilih icon yang ada di layar, silakan. Yang mana? Nomor Bapak? urut 2, silakan. Saya. Calon wakil gubernur nomor urut 2. Saya jadi bingung. Sambil dipilih di layar. Gusan, jenengan apa saya nih? Nomor 2, Saya. silakan. Nomor dua. Itu udah keluar tapi. Eda Mame, Riset dulu. Kita riset, Oke. kita tampilkan lagi. silakan. Baik, saya pilih Alen-Alen. Alan, oke baik. Calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan sesuai subtema yaitu pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktunya 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan hidup adalah pelanggaran terhadap penanganan limbah B3, yaitu bahan beracun ya. Dan tentunya ini menjadi sebuah tantangan yang kompleks karena di saat yang sama industri tentunya menimbulkan limbah yang masuk kategori B3. Bagaimana strategi konkret dari Mas Lukman untuk mengatasi masalah limbah B3? Terima kasih. Baik, cukup. Waktunya habis. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik. Terima kasih Mas Emil. Kita tahu kita punya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di pasal 87 ayat 1, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau tindakan tertentu. Beberapa hari yang lalu, tanggal 11 September 2024, Pengadilan Negeri Surabaya memberikan vonis sanksi salah satu perusahaan yang ada di Pasuruan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup dan sanksinya adalah 48 miliar yang harus dikembalikan ke kas negara. Ini membuktikan bahwa kita memerlukan komitmen yang tinggi sebagai pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan. Maka yang pertama kita tentu akan melakukan pengawasan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang kedua penegakan hukum bagi siapapun yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Kemudian yang ketiga kita perlu melakukan langkah preventif yakni pencegahan yang tentu saja kita perlu mengajak semua stakeholder baik dari ormas, kampus, LSM, pribadi-pribadi dan lain sebagainya. Banyak sekali area di Jawa Timur ini yang terindikasi ada limbah B3. Tapi itu tentu akan kita bahas nanti. Terima kasih. Waktu habis. Berikutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Kalau orientasi kita adalah menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi, tentunya penegakan hukum harus menjadi solusi yang dibarengi dengan upaya memberikan solusi yang konkret. Yaitu dalam hal ini adalah penyediaan tempat pembuangan limbah B3. Mungkin perlu diketahui hanya ada di Cilengsi, satu saja yang ada di Indonesia. Maka kita bikin menjadi 2 sekarang karena di Jawa Timur di Dawar Blandong akhirnya sudah ada tempat penanganan limbah B3. Ini adalah terobosan yang luar biasa karena sekarang industri di Jawa Timur tidak perlu sekedar khawatir bagaimana mengirim jauh sekali ke Jawa Barat untuk limbah B3-nya. Mereka bisa mengirim ke Dawar Blandong di Mojokerto. Ini menjadi sebuah solusi untuk memecahkan 2 masalah. Lingkungan hidup terjaga B3, tetapi di saat yang sama industri dapat solusi. Sehingga bukan saja kita memberikan sanksi, tapi kita memberikan solusi kepada pertumbuhan ekonomi. Waktunya habis Bapak. Kami mohon tenang. Selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk dapat merespon dengan waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Beberapa waktu yang lalu Pemprov kalah kasasi dari tuntutan sebuah LSM yang sangat peduli dengan lingkungan, yaitu berkaitan dengan pengelolaan Kali Brantas. Kali Brantas ternyata tercemar dan kandungan plastik kecil, plastik mikronya itu sangat tidak sehat untuk kesehatan manusia.
Artinya, andaikan saja pengawasan ini betul-betul dijalankan dengan baik oleh siapapun itu yang pernah memimpin Jawa Timur ini, tidak akan terjadi seperti itu. Dan justru tidak perlu kita mengajukan kasasi, mengajukan pembelaan. Memang kalau itu misalnya kita akui bahwa itu adalah keteledoran atau kelalaian kita untuk mengelola sungai yang seharusnya ditanggung-jawabi oleh pemerintah provinsi. Padahal, Kali Berantas, beberapa waktu yang lalu saya menyusuri sungai tersebut, mereka adalah bahan pokok dari minumnya orang-orang Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Dan andaikan kalau itu kotor, insya Allah itu tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktunya habis. Baik, berikutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk memilih salah satu ikon yang ada di layar. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor 3 memilih ikon. Brem. Subtema perencanaan wilayah dan tata ruang terintegrasi. Silakan calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan sesuai subtema kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik dimulai ketika berbicara. Mas Lukman, problem yang ada di Jawa Timur ini adalah... Mohon maaf Bapak, pertanyaan ini ditujukan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Terima kasih. Artinya pertanyaan saya sama kepada kita set ulang waktunya, kita set ulang. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Mas Lukman, Mas Emil, bagaimanakah caranya untuk bisa mengurangi kesenjangan dari kemajuan antar wilayah yang ada di Jawa Timur ini, terutama di wilayah Karsidenan Madiun yang selama ini kesenjangannya sangat tinggi sekali. Berikutnya, calon wakil gubernur nomor urut 2 kami persilakan untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik. Terima kasih. Kalau bicara mengenai wilayah Karsidenan Madiun artinya plat AE. Ya, dan plat AE dan AG itu adalah kawasan yang disebut sebagai kawasan selingkar Wilis. Karena mereka mengelilingi Gunung Wilis. Ada 6 kabupaten yang mengelilingi. Dan salah satunya Madiun, ada Trenggalek. Ya. Jadi kawasan ini lingkar Wilis ini masuk di dalam, jadi kami Ibu Khofifah dan juga dengan Presiden dan Menko Perekonomian dan Setkap memasukkan lingkar Wilis dan lintas selatan sebagai salah satu dari 3 pusat pertumbuhan di dalam peraturan Presiden 80 tahun 2019. Lalu kita belum lama menyaksikan peresmian Bandara Kediri. Bandara Kediri dikawal pembangunannya di era Gubernur Khofifah, dan saat saya menjadi Bupati Trenggalek, saya salah satu dari 8 bupati yang menandatangani petisi kepada Presiden dan Menko Polhukam agar ada bandara di wilayah Mataraman. 13 kabupaten kota dengan 10 juta penduduk tidak punya bandara sama sekali. Hari ini sudah beroperasi penerbangan ke Balikpapan, penerbangan ke Jakarta. Oleh karena itu, afirmasi dalam hal pembangunan bandara, juga pelabuhan Perigi yang sekarang memang sudah mulai digunakan untuk kapal berukuran besar. Lalu tentunya yang tadi disampaikan bahwa untuk membangun jalan yang melalui pegunungan sudah menggunakan Islamic Development Bank untuk menghubungkan dari Perigi ke Popoh. Inilah bentuk prioritas kita untuk menjaga kesenjangan. Waktunya habis. Silakan calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk bisa menanggapi dengan waktu 1 menit. Silakan Bapak. Oke. Problemnya adalah fakta dan data mengatakan ada kesenjangan yang sangat tinggi yang ada di daerah wilayah Matraman sana. Coba silakan kita cek. Jadi kemajuan yang ada di wilayah Magetan dan Madiun jauh berbeda walaupun tempatnya sangat dekat sekali. Inti dari integrasi, inti dari pembangunan yang terencana adalah bagaimana pemerataan ekonomi dan juga pemerataan pembangunan yang merata. Bukan terparsial hanya kota-kota tertentu saja. Maka yang saya katakan sebaiknya kita membangun sebuah kabupaten yang terintegrasi, itu bisa akan terjadi andaikan tidak ada ego dan juga tidak ada seakan-akan kemampuan kota semuanya diatur oleh satu kota sendiri. Yang lainnya tidak dikasih kesempatan yang lainnya. Itulah yang saya maksudkan. Andaikan saja pembangunan bisa terbangun dengan terintegrasi, maka insya Allah pembangunan akan merata, tidak seperti yang sekarang ini di Magetan dan di Madiun. Baik, waktu habis. Berikutnya calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk dapat merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Kalau kita lihat
kabupaten-kabupaten yang maju ekonominya itu di Jawa Timur terpusat di 6 kabupaten. Ada di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Kediri, dan Malang. Betul yang dikatakan Gus Han bahwa area Selingkar Wilis ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam konteks rencana tata ruang tata wilayah, maka kita harus memprioritaskan agenda sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2019 ini. Maka di sana ketentuannya adalah agroindustri. Karena itu misalnya dalam konteks di Selingkar Wilis itu ada meliputi 10 kabupaten kota. Nah, salah satunya misalnya di Ngawi. Itu lokasinya di Kecamatan Widodaren dan Karanganyar. Agenda besarnya adalah untuk agroindustri, hilirisasi terkait hasil-hasil pertanian. Karena itu kita prioritaskan ke sana. Terima kasih. Waktunya habis. Boleh hadirin sekalian berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua calon wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024. Dan di sesi berikutnya adalah sesi yang sangat kita tunggu-tunggu, sesi pernyataan penutup di mana para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur meyakinkan kembali pemilihnya, tentunya warga masyarakat Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024.